Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan menceritakan tentang nasi kangkang, ritual nasi kangkang, cara membuat nasi kangkang. Jadi ke orang yang belum tahu apa itu nasi kangkang, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Oke? Nasi kangkang adalah sebuah pelet atau pelet penunduk yang digunakan oleh para istri untuk menundukkan suami agar para suami menjadi penurut, menjadi sayang, cinta mati kepada istri. Jadi biasanya nasi kangkang ini digunakan oleh para istri untuk mengikat suaminya agar tidak mencintai perempuan lain, agar cintanya cuma kepada istrinya, tidak selingkuh, tidak membagi cinta, tunduk dan menurut semua keinginan istrinya akan dipenuhi. Takut dengan istri, tidak melawan. Itulah pelet nasi kangkang. Jadi nasi kangkang itu sendiri adalah sebuah pengasihan atau pelet pengasihan yang diamalkan bangsa Melayu, karena ini banyak yang menggunakan ini, banyaknya bangsa Melayu. Melayu di Malaysia ataupun Melayu di Indonesia. Kalau Melayu Indonesia ini biasanya ada di dataran Sumatera. Nasi kangkang ini sudah terjadi sejak zaman dulu-dulu. Sejak tahun 1600-an, nasi kangkang ini sudah dipraktekkan pada wanita di zaman itu. Wanita zaman dulu-dulu hingga sekarang. Masih ada juga wanita yang mengamalkan praktek ini untuk menundukkan suaminya agar suaminya ini menurut, tidak selingkuh, cintanya cinta mati kepada sang istri, tidak berbelah bagi. Oke, itu adalah tujuan dari pelet nasi kangkang atau pengasihan nasi kangkang. Nasi kangkang ini ada sebagian orang memanggilnya juga atau menamakannya juga sebagai nasi tangas. Nasi kangkang, nasi tangas itu sama. Jadi bagi orang yang percaya nih, bagi orang yang percaya saja, para istri-istri yang ingin suaminya menurut, tunduk, sayang, tidak selingkuh, takut dengan istri, mereka akan mengamalkan satu ritual nasi kangkang. Menurut ceritanya, ritual nasi kangkang ini sangat mudah. Sangat mudah. Oke, jadi mereka menggunakan nasi putih yang masih hangat, kemudian diletakkan di atas piring. Setelah itu dikangkangi oleh sang istri. Dikangkangi situ sehingga cairan dari kemaluan istri itu menetes ke nasinya. Setelah itu, setelah dia dapat cairannya itu, kemudiannya dihidangkan sebagai makanan suami. Dikasihnya lauk, dikasih sayur semua, kemudian dihidangkan ke suami untuk dimakan. Dan nasi kangkang ini tidak cuma sekali. Ritualnya tidak cuma sekali, tetapi berkali-kali, bahkan seumur hidup. Ritual nasi kangkang ini ada juga yang menggunakan darah haid. Jadi darah haid itu diletakkan di lauk. Biasanya di lauk kan warnanya berwarna-warna, misalnya sambal itu agak merah-merah gitu, diletaknya darah haid situ. Diperas, dicampurkan dengan lauk. Kemudian yang nasinya dikangkangi agar dapat cairan dari kemaluan sang istri. Setelah itu dihidangkan ke suami untuk dimakan. Dan ritual ini biasanya dilakukan hampir setiap hari. Setiap ada kesempatan, buatlah itu nasi kangkang. Oke, jadi itulah nasi kangkang dengan tujuan sang suami ini tidak selingkuh, cintanya cinta mati, penurut dan takut kepada istri. Dan ada cerita sedikit. Dulu ada jiran, ada tetangga di sebelah rumah kakak saya dulu, kononnya kabar-kabarnya desas-desusnya ini, yang istrinya ini mengamalkan nasi kangkang ke suaminya. Suaminya memang menurut, tidak pernah membantah, tidak pernah keluar rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, semuanya sayang istri, semua keinginan istri dipenuhi.
Kalau kita lihat dari fisiknya, suami istri ini memang seperti langit dan bumi. Yang suaminya itu ganteng, pekerjaan bagus, kemudian dari keluarga baik-baik, sedangkan yang istri ini memang kalau dari segi penampilan kurang. Bulat, pendek gitu, tetapi suaminya sayang setengah mati. Dengar-dengarnya kabar itu benar atau tidak saya kurang tahu, tetapi katanya perempuan ini mengamalkan nasi kangkang ke suaminya. Jadi si suami ini memang tunduk, takut, penurut, sayang, cinta mati kepada istri. Dan nasi kangkang ini dipraktikkan bukan saja pada istri ke suami, tetapi ada juga pembantu rumah yang mempraktikkan ini, pelet ini, pengasihan ini, ritual ini untuk mendapatkan kasih sayang dari majikannya. Jadi hati-hati korang semuanya kalau mempunyai pembantu rumah, hati-hati. Karena ada pembantu rumah yang membuat ritual ini agar disayang majikannya dengan menambahkan darah haid ke dalam masakan atau meludahi makanan ataupun juga mengangkangi nasi agar majikannya sayang. Jadi kurang hati-hati kalau punya pembantu rumah. Oke. Ini nasihat saja karena tidak semua pembantu rumah melakukannya, tetapi alangkah baiknya kita berhati-hati. Kalau ada orang luar masuk ke rumah kita ini, kita harus berhati-hati. Entah-entah nantinya dia kangkangi nasi untuk suami kita. Dah habis kita kan. Jadi kita harus berhati-hati. Karena kalau orang sudah otaknya sudah dipengaruhi hal-hal seperti ini itu tidak pandang bulu. Yang penting dia mendapatkan kasih sayang, mendapatkan apa yang dia mau. Tidak peduli perbuatan itu syirik ataupun dosa, dia tidak peduli. Sebagai nasihat aja kita berhati-hati. Oke, jadi itulah sedikit cerita tentang nasi kangkang, ritual nasi kangkang yang sungguh menjijikkan. Saya harap video ini cuma memberi nasihat ataupun pengetahuan. Jangan dipraktekkan karena hal ini bertentangan dengan agama yang kita anut, terutamanya agama Islam. Perbuatan ini adalah perbuatan setan, perbuatan syirik dan tidak terpuji. Karena ini adalah dosa besar. Itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.